luar biasa sekali pemaparannya terkait dengan seluk-beluk mengenai persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa pendapat dari Bapak Bahrul ini yang menurut saya penting untuk kita pelajari atau kita kaji bersama terkait dengan adanya banyaknya kualitas-kualitas produk perundang-undangan kita yang semakin hari semakin menurun kualitasnya. Hal ini tentu menjadi pertanyaan ataupun menjadi PR kita bersama, karena selama ini kita mengenal bahwa demokrasi itu selalu mengandalkan kuantitas suara, bukan kualitas suara. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan membuka sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusikan, silakan untuk ketik di kolom chat saya bertanya ataupun langsung bisa melalui raise hand, dipersilakan. Ya, sudah ada Bang Akmal, dipersilakan. Sudah mengajukan pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Disilakan. Ya, baik, kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sangat menarik penjelasan yang Maaf, suaranya agak. Oke, baik, sangat menarik penjelasan yang diberikan oleh Pak Ibnu Sina dan Pak Bahrul Ilmi Yakub. Ini membuka lagi ingatan kita terhadap proses judicial review Undang-Undang Minerba di Mahkamah Konstitusi. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Sina tadi itu dapat memberikan kita gambaran terkait dengan arah ke depan putusan judicial review Undang-Undang Minerba ini, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan tadi Pak Bahrul Ilmi Yakub juga memberikan gambaran bahwa betapa MK ini cenderung sangat sering berubah-berubah dalam menentukan memberikan norma terkait dengan hukum acara pengujian judicial review undang-undang itu sendiri. Menarik, tentu kita mengkaji dari sisi ilmu pengetahuan maupun dari sisi pengamatan kita. Pertanyaan saya mungkin lebih kepada melihat putusan judicial review tadi, khususnya terkait dengan kasus KPK. Menurut Bapak Ibnu Sina, kira-kira dari landasan yang diputuskan oleh MK dan ketentuan yang dibuat oleh MK dari putusan judicial review Undang-Undang KPK tadi itu, apakah kemudian berefek terhadap judicial review Undang-Undang Minerba ini di sisi pengujian formil, itu satu hal. Kemudian terkait dengan saya menanggapi terkait dengan bukti yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya bukti visual ataupun audiovisual. Menurut saya itu adalah bagian dari akomodasi Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan saat ini atau situasi saat ini, di mana kita menghadapi situasi pandemi dan banyak rapat-rapat di DPR yang dilakukan secara virtual. Mungkin MK melihat itu, tapi pertanyaan kemudian adalah apakah dengan ketentuan tersebut itu memberikan peluang jauh lebih besar kepada kita pemohon putusan nomor 60 ini akan kemungkinan dikabulkannya gugatan tersebut. Bagaimana misalnya Pak Bahrul Ilmi Yakub melihat itu secara akademis atau secara teoritis, dan juga terkait dengan bagaimana tadi ketentuan batas hari yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi itu di batas waktu 60 hari ya kalau nggak salah tadi disebutkan. Itu mungkin 1-2 pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada Pak Moderator.
Silakan Mas. Baik, terima kasih Bang Akmal atas pertanyaannya. Luar biasa sekali diskusi kita pada sore hari ini. Pertanyaannya ada dua, ditujukan kepada Pak Dr. Ibnu Sina dan juga Pak Bahrul Ilmi. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Dr. Ibnu Sina untuk jawab terlebih dahulu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Akmal. Baik sekali, saya akan coba kaitkan dengan Undang-Undang Minerba. Memang menjadi sangat relevan untuk membicarakan putusan tadi, karena memang akan berdampak sekali dengan undang-undang yang ada saat ini. Jadi, saya sudah melakukan riset yang sudah dipublikasi ya di jurnal internasional bahwa dalam kurun waktu 1 tahun ada 3 pola pembentukan undang-undang yang terjadi. Pertama, di bidang sumber daya alam, saya kaitkan dulu ke fokus objeknya ya. Di bidang sumber daya alam ini terjadi proses pelonggaran intervensi negara. Jadi bentuk pelonggarannya ialah memudahkan proses perizinan, kemudian kemudahan insentif di bidang perpajakan, terus kemudahan proses penanaman modal, keringanan kewajiban penambahan peningkatan nilai tambah dalam negeri dan sebagainya yang sebelumnya terjadi di tahun 2009 itu di periode 2009 sampai 2018 dari segi peraturan perundang-undangan dalam tataran undang-undang itu menegaskan sebaliknya. Dan putusan MK di medio 2012-2013 termasuk sumber daya air juga menegaskan bahwa pentingnya peranan pengelolaan negara itu terhadap dan kekuasaan negara itu terhadap pengelolaan sumber daya alam. Di periode 2019-2020 ini konsep state capture ini dapat terrealisasi dari beberapa undang-undang. Yang sebenarnya Undang-Undang Minerba perubahannya ini cukup mengagetkan karena memang Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya memuat Undang-Undang Minerba dalam konsepsi draftnya. Nah, kalau dikaitkan dengan pengujian formil dan juga dikaitkan dengan KPK, ada segi hukum acara di sana. Jadi ada aspek formil yang tadi ditanya oleh Pak Akmal, ada segi formil di sana. Jadi PMK pengujian undang-undang ini kan baru muncul tanggal 14 April lalu yang baru. Yang memang yang menjadi soal itu ialah dulu ini kita berperkara para pemohon yang di Minerba ini dan beberapa undang-undang lain ini berperkara masih menggunakan PMK lama 2005. Tapi diputus ini menggunakan PMK baru PMK 2 2001 dengan rasio legisnya menggunakan itu. Sehingga banyak hal-hal yang kemudian berkembang lagi yang sebenarnya 14 April lalu disahkan, kemudian sekarang tanggal 1 Mei berubah lagi. Salah satunya adalah soal bukti. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam hukum acara MK di Pilkada ini coba diterapkan ke wewenang lainnya. Jadi di Pilkada ini MK menerapkan tidak menegaskan beban pembuktian di tangan siapa, tetapi bukti itu dikonkretkan. Misalnya alat bukti surat berupa risalah pembentukan undang-undang, kalau di Pilkada itu adalah keputusan penetapan hasil dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk pengujian undang-undang ini kemudian ditetapkan secara konkret bentuknya apa, risalah kehadiran, risalah panja, risalah ini, absensi ini, dan seterusnya. Nah, jadi yang terjadi seperti itu. Sedangkan berkaitan dengan beban pembuktian tidak setegas seperti yang terjadi di PMK nomor PMK 8 tahun 2005 sebelumnya, di mana beban pembuktian itu dapat dibebankan secara bebas terbatas baik kepada pemohon atau termohon. Itu dari pasal 18 ayat 2. Sedangkan di dalam PMK yang baru nomor 2 tahun 2001 dalam pasal 28 MK tidak lagi memberikan beban pembuktian kepada termohon, sehingga memang berbeda. Tapi yang paling menarik adalah salah satu bukti yang dalam hukum acara MK yang krusial ialah alat bukti informasi elektronik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dalam konteks putusan tadi yang dikaitkan dengan uji formil ini, sebetulnya kalau diterapkan konsideran tersebut ke dalam uji formil Minerba ini nggak adil, karena memang pada saat itu tidak ditentukan
bukti yang mengharuskan adanya rekaman audio visual atau video berkaitan dengan jumlah orang yang hadir. Dan pemberi keterangan presiden ataupun DPR itu sendiri mungkin belum mempunyai sistem ataupun alat yang mampu mencerminkan itu kehadiran seseorang berdasarkan audio visual di semua sisi. Berarti harus membuktikan 500 anggota DPR atau pemerintah yang hadir dalam sidang paripurna itu harus divideokan semua untuk menentukan siapa yang hadir. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Bahrul, ada yang kurang logis dalam konteks alat bukti tersebut dipersyaratkan untuk dapat membuktikan dalil formil. Jadi itu menjadi persoalan. Sedangkan Undang-Undang Minerba maupun undang-undang lain yang serupa, termasuk Undang-Undang MK yang diuji, itu ada esensi yang kemudian terurai dalam dissenting opinion-nya Pak Wahidin Adam. Jadi dissenting opinion tersebut menjelaskan bahwa tidak melulu persoalan itu harus soal kehadiran ataupun soal yang sifatnya artifisial seperti itu muncul. Tetapi ada juga persoalan esensi, logis atau tidak logis. Misalnya contoh persoalan carry over. Nah, ini kan persoalan carry over yang terkait dengan Undang-Undang Minerba yang diangkat oleh pengujian formil ini kan juga praktik yang menarik. Ketika ada surat jelas dari Pak Bambang Susatyo ketika itu masih menjabat, menegaskan bahwa Minerba ini belum sampai DIM, tiba-tiba di periode yang baru sudah ada DIM-nya dan berapa lama DIM-nya dikerjakan itu juga jadi persoalan. Sehingga pada akhirnya ini yang kemudian dinanti bagaimana pendapat mahkamah setelah bukti-bukti yang sudah disampaikan. Kalau dikaitkan dengan proses waktu, memang kondisi ini sebenarnya merugikan ya, karena alasannya dalam konteks tertentu pengujian material memang membutuhkan pendalaman argumentasi dari semua pihak agar didengar. Tetapi dalam konteks formil itu kan dakwaan serius. Dan terhadap Undang-Undang Minerba ini juga yang diperjuangkan juga hal yang serius. Pertama adalah jangan sampai kemudian sebuah undang-undang itu adalah cerminan dari beberapa perusahaan yang diuntungkan dari lahirnya sebuah norma hukum. Misalnya ambil contoh pasal-pasal berkaitan dengan KK dan PK2B itu kan sebenarnya cerminan dari beberapa orang saja dalam konteks badan hukum, beberapa cerminan badan hukum saja, sehingga dibuatlah rumusan pasal seperti itu. Dan itu akhirnya menjadi cerminan yang serupa muncul di semua pasal lainnya. Sedangkan yang lain-lainnya itu melengkapi, menambahkan, dan bersembunyi di balik norma hukum yang muncul. Kalau kemudian ini tidak diadili sesegera mungkin, maka berdampak kepada ya berarti negara kita itu tidak, atau pembentukan undang-undang itu semua bergantung kepada sponsor, dan ini jelas tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, yaitu untuk mesejahterakan, dan juga tujuan adalah melindungi hak konstitusional warga negara. Dan ini perlu mendapatkan perhatian untuk konteks itu. Sedangkan berkaitan dengan batas waktu 60 hari dan sebagainya dalam konteks hukum acara dan dikaitkan dengan Undang-Undang Minerba, juga masih timbul pertanyaan. Kalau dikaitkan menggunakan pendekatan itu sejak saat putusan tersebut dibacakan dan berdampak kepada Undang-Undang Minerba, maka harus segera dibacakan menurut saya putusannya, meskipun proses pembuktian belum selesai. Atau kemudian dalam konteks yang ada saat ini, 60 hari itu belum dapat diimplementasikan karena alasannya itu menyangkut administrasi peradilan. Sebagaimana tadi Pak Bahrul sudah menjelaskan, itu menyangkut administrasi peradilan, tidak hanya sekedar tenggang waktu pengajuan, seperti halnya pengajuan formil 45 hari tenggang waktu, maka tidak perlu perubahan mekanisme administrasi peradilan ataupun hukum acara dalam konteks pemeriksaan. Sehingga untuk 60 hari itu masih membutuhkan hal-hal lain untuk mampu menopang itu sendiri. Kalau enggak, MK kebingungan dalam menafsirkan itu dalam bentuk proses pemeriksaan atau kemudian dalam hal pemeriksaan pendahuluan sampai kepada penyampaian kesimpulan. Tapi pada pokoknya Undang-Undang Minerba ini mempunyai nilai urgensi yang sama seperti undang-undang yang lain. Sehingga diskusi ini menurut saya membawa pesan yang baik gitu ya, bagi ke khalayak publik dan lain sebagainya, bahwa masih banyak berbagai macam undang-undang lain, khususnya di bidang sumber daya alam, yang merah putih yang perlu diputuskan untuk diuji konstitusionalitasnya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wildan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ibnu atas jawabannya yang luar biasa sekali. Pertanyaan dari Bang Akmal, apa mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Bahlul ini terkait dengan landasan putusan, apakah berefek kepada pengajuan judicial review Undang-Undang Minerba ini? Kemudian yang kedua terkait dengan bukti visual, apakah ada peluang untuk dikabulkan mengenai pandangan secara normatifnya atau secara akademis dari Pak Bahlul ini? Dipersilakan Pak menjawab pertanyaan dari Bang Akmal tadi. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Pak Akmal sudah menyampaikan pertanyaan. Untuk yang pertama sebetulnya tadi sudah cukup luas dijelaskan oleh Pak Ibnu Sina. Kita harus melihat keberlakuan norma. Ya. Apakah putusan MK nomor terhadap uji materi Undang-Undang KPK itu serta-merta berlaku terhadap pemeriksaan uji materi perkara nomor 60 terhadap Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena prinsipnya norma yang baru muncul itu adalah norma undang-undang, norma putusan MK. Untuk membuat norma itu berlaku, pertama itu harus dinyatakan kapan dia berlaku. Ini kan mengubah aturan sebelumnya, ya, mengubah PMK sebelumnya. Ubah dulu PMK-nya. Tidak bisa dia terus langsung operasional, langsung serta-merta, tidak. Yang kedua, harus menghitung titik nol, zero point-nya. Ya. Putusan MK baru hari ini, ya. Norma yang 60 hari itu baru hari ini. Sementara uji materi perkara nomor 60 itu diajukan Juli. Kalau saya mengajukan malah Mei 2020. Lebih dulu diputus. Jadi tidak bisa, ya. Tidak bisa norma putusan MK yang dibaca hari ini serta-merta diberlakukan terhadap perkara yang sudah running. Itu satu. Ya. Yang kedua, putusan ini harus berefek pada perubahan norma-norma lain yang terkait. Istilahnya ini norma ini belum operasional, sehingga tidak bisa dilaksanakan secara efektif. Ubah dulu. Diubah dulu, disinkronisasi dulu norma peraturan perundang-undangan yang lain. Karena ini baru putusan pengadilan. So, yang lain sudah cukup dijelaskan oleh Pak Ibnu. Yang kedua tadi sebenarnya soal alat bukti, ya, elektronik, ya, berupa audiovisual, ya. Tentang apa? Tentang kehadiran anggota alat kelengkapan dewan maupun dalam rapat-rapat pembahasan, ya, tingkat pembahasan dan atau audiovisual tentang rapat paripurna DPR tentang pengesahan, ya. Ada pembahasan itu ada pembahasan itu tingkat 1, pengesahan itu tingkat 2. Ya, pembahasan tingkat 2. Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bukti audiovisual ini, bukti elektronik berupa audiovisual rapat-rapat maupun sidang paripurna DPR ini sebenarnya simple kalau mau jujur dan mau melaksanakan secara profesional. Ada aplikasi, saya bukan orang IT, tapi saya ngajar di universitas, ya. Di situ sejak mulai rapat sampai rapat itu berakhir bisa semuanya direkam, dan apakah host atau si pimpinan rapat atau siapa itu bisa mengklik kehadiran, kebenaran informasi berupa kehadiran dari anggota dewan itu. Hadir dia enggak? Itu bisa diklik tuh. Dia itu termonitor, itu dia hadir jam berapa, meninggalkan rapat jam berapa. Terrekod semua. Saya bukan ahli IT, cuma saya mengetahui itu.
Jadi kalau mau ya membuktikan dengan audiovisual atau rapat maupun rapat paripurna terkait dengan pembahasan suatu undang-undang, itu simpel sebenarnya. Semuanya akan terbuka secara itu. Tapi persoalannya ya tadi yang saya katakan, akses si pemohon untuk memperoleh alat bukti audiovisual itu. Itu kan coba aja itu Pak Ibnu Sina kalau mau ini minta. Pasti nggak semudah yang kita bayangkan. Ada proses birokrasi, ada izin segala macam. Jadi kalau mau audiovisual dijadikan sebagai determinant evidence ya, sebagai alat bukti penentu, buka akses masyarakat terhadap data persidangan elektronik. Kalau itu nggak dibuka ya sama dengan memberi harapan tapi prosesnya diblok. Kan itu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan ya. Nah, kalau tadi sebenarnya soal mengakomodir situasi sekarang ya itu. Sekarang semuanya pada daring. Ya, direkam aja. Lah ini kan kita Bapak Ibu sekalian kan kita nih itu webinar nih. Ini kan atau ada di record kan, kelihatan kan siapa-siapa yang hadir. Malah ada aplikasi yang mencantumkan presensi, tinggal diklik aja siapa yang hadir, berapa lama dia hadir, atau dia hadir sekedar dada-dada aja sudah tuh pergi. Semua itu kan bisa direkod. Nah persoalannya tadi, kalau mau menjadikan alat sebagai determinan evidence dalam perkara uji materi, buka akses masyarakat terhadap itu. DPR harus diberi kewajiban membuka itu, membuka semua info atau audio visual kepada masyarakat. Nggak ada lagi yang ditutupi. Kalau atau ada pihak yang perlu minta, ya kasih aja. Apa sih susahnya sekarang? Audio visual kan dikirim via WA aja bisa kok. Dikirim via email aja bisa kok. Jangan persulit, jangan blok informasi yang persidangan pembahasan undang-undang di DPR itu kepada masyarakat. Buka saja itu. Kalau itu dibuka, selesai. Tinggal mahkamah saja mau menerima bukti itu sebagai ansi bukti yang memang dianggap determinant evidence, atau nanti berkelit lagi. Kan pertimbangan hukum itu kan gampang tuh diubah-ubah. Kecuali yang saya betul menghargai pertimbangan hukum yang diubah-ubah oleh mahkamah terhadap konsep hak menguasai dari negara. Itu diubah terus, 3 kali diubah oleh mahkamah itu menjadi makin baik, makin rinci, dan makin operasional. Kalau selain itu perubahan yang lain, ya itu inkonsistensi yang terjadi. Bukan malah baik, malah makin buruk. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Bahlil atas tanggapannya. Luar biasa sekali teman-teman diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan apa kabar Judicial Review Undang-Undang 3 tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa uji formil ini dampaknya akan sangat luas Pak ya, apabila dikabulkan, dan selama ini belum ada satupun pengajuan dalam uji formil ini yang dikabulkan oleh MK. Dan salah satunya menanggapi atas pemaparan dari pemateri tadi, bahwa terkait dengan uji formil ini, untuk khususnya perkara 60 melampirkan yang namanya provisi dalam permohonannya, di mana hal itu juga tidak diabaikan istilahnya oleh MK. Terkait dengan urgensi daripada uji formil Undang-Undang Minerba khususnya perkara 60 ini, bagaimana kedudukan daripada provisi itu sendiri? Apakah memang keputusan MK untuk mengabaikan provisi itu sudah tepat, atau itu dinilai sebagai bentuk menghambat permohonan uji formil itu? Mohon tanggapannya dari Pak Dr. Ibnu, silakan. Bisa sedikit diulang tadi, putus-putus di bagian akhir sedikit aja Pak Firdan. Terkait dengan itu, mengenai urgensi
pengujian formil khususnya di perkara 60 ini kan melampirkan provisi. Betul. Apakah keputusan MK untuk mengabaikan provisi itu sudah tepat atau dinilai malah menghambat pengujian formil di perkara 60? Baik Pak Wirdan, ini di PMK yang baru nomor 2 2001 ada yang bagus cuma agak janggal ya. Di situ disebutkan putusan MK terkait pengujian undang-undang itu berbentuk 3, yaitu putusan akhir, putusan sela, dan putusan dan ketetapan. Sebelumnya kita ketahui kalau praktik putusan sela itu diambil dari pengujian undang-undang KPK tahun 2009. Lalu kemudian di beberapa kali dan kita masuk dalam permohonan pengujian 60, minerba ini kita gunakan. Kita gunakan untuk meminta putusan provisi, diputus terlebih dahulu beberapa poin-poin yang diminta dipetitumkan. Tapi persoalannya memang di dalam PMK yang baru ini tidak dijelaskan bagaimana amar putusannya dan sejauh mana provisi itu dapat dikabulkan. Jadi masih ada yang kurang dalam PMK tersebut. Nah, apakah itu menjadi hal yang penting? Itu menjadi hal yang penting karena dapat berkaitan dengan beberapa hal yang pokok terlebih dahulu terkait dengan sepanjang menyangkut perpanjangan izin dan lain sebagainya, sehingga pengujian undang-undang minerba ini mampu memberikan ketegasan terhadap itu sebelum dinyatakan konstitusional. Tapi persoalannya sekarang sudah sampai pemeriksaan bukti, Mas Wirdan. Jadi provisi kita nggak ditanggapi sebetulnya. Sudah sampai pemeriksaan bukti para saksi dan ahli, dan kita nanti sidang selanjutnya itu adalah keterangan dari pemerintah, ahli atau saksi dari pemerintah ataupun DPR. Jadi provisinya sudah tidak diabaikan oleh MK, nggak dijawab seperti itu. Jadi, nah ini udah ada pelanggaran hukum acara sebetulnya. Karena MK mengamini ada putusan sela, kita sudah ajukan, mungkin pemohonannya juga mengajukan, tapi sudah sampai pembuktian tidak ada jawaban terhadap pengajuan provisi tersebut. Ini adalah pelanggaran hukum acara sebenarnya sih. Cuma yang kan nggak bisa diawasi kan ini, kecuali melalui Dewan Etik. Jadi ini menjadi poin tambahan, dan terima kasih sudah dinotifikasi oleh Pak Wirdan bahwa provisi kita ini nggak direspon oleh Mahkamah. Terima kasih. Baik, ada tanggapan tambahan dari Pak Bahrudin, dipersilakan. Baik ya. Tadi memang ada dua catatan saya. Yang pertama tadi catatan Pak moderator bahwa sampai sekarang belum ada uji formil yang dikabulkan. Betul ya. Kenapa uji formil itu karena dia tahapan formil ya, pembentukan peraturan yang formil. Kalau dia dikabulkan, dia tidak mengabulkan satu atau norma tertentu, tapi dia menyatakan inkonstitusional seluruh undang-undang itu. Undang-undang ini inkonstitusional, kembali ke undang-undang sebelumnya, kan begitu. Makanya susah sekali bagi MK untuk mengabulkannya. Ya, itu satu catatan saya yang pertama. Yang kedua tentang permohonan putusan provisional. Ya. Permohonan putusan provisional itu betul di Mahkamah Konstitusi dari sekian banyak mungkin udah ratusan yang dikabulkan cuma satu. Waktu itu soal komisioner KPK dulu, kan begitu. Cuma satu yang tahun 2009 itu tentang komisioner KPK, uji materi terhadap undang-undang KPK. Ya. Nah, permohonan putusan provisional itu sifatnya permohonan. Ya. Sehingganya kewenangan mahkamah lah untuk menilai apakah itu urgent untuk dikabulkan atau tidak. Ini prinsip hukum acaranya. Ya. Tapi ada kepatutan sebetulnya ya. Permohonan provisional itu memang di pengadilan umum pun kadang-kadang dia diputuskan di putusan akhir. Jadi tidak dikabulkan ditanggapi di putusan akhir. Nah, itu yang umum. Tapi ada baiknya memang mahkamah menjawab ketika ditanya ya oleh pemohon dalam persidangan, bagaimana yang mulia tentang permohonan putusan provisional yang kami ajukan, harusnya dijawab dengan jawaban MK itu cuma dua alternatif, menerima atau menolak, bukan menunda. Kan ditanya tuh. Jadi itu kepatutan. Ya. Jadi terserah mahkamah apakah mau bersifat otoritarian dalam mengadili atau dia mau responsif, kan begitu.
harusnya hakim-hakim mahkamah itu responsif terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses mengadili. Ya, itulah pengadilan yang baik sebetulnya. Ya. Terakhir, saya mengusulkan, ini kan ada sesuatu ya, ada PMK yang baru, saya sendiri belum sempat baca karena tadi saya agak kecil hati dengan MK, jujur aja. Ada PMK nomor 2 tahun 2021 tentang hukum acara. Malah saya mengusulkan kalau itu ya sudah kita bahas ini dalam webinar dengan melibatkan pihak MK tentang hal-hal yang krusial, karena ini krusial. Hukum acara itu menentukan, kalau saya mengatakan lebih menentukan keadilan ketimbang putusannya, ketimbang prospek materialnya. Karena di situ ada proses yang harus ditaati. Hukum acara lah yang menjamin hak asasi manusia, hak asasi pemohon. Ya. Kalau permohonannya sendiri memang bisa ditolak, bisa diterima, tergantung dengan penilaian. Tapi hukum acara itu sangat penting. Makanya saya mengusulkan kita selenggarakan webinar dengan melibatkan Ketua MK sekaligus. Ya. Kita bahas ini. Supaya MK tahu banyak persoalan dalam proses mengadili di Mahkamah Konstitusi yang apakah dianggap pura-pura tidak tahu, disikapi pura-pura tidak tahu oleh MK, atau memang disengaja itu terjadi. Demikian, makasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Bahrul. Luar biasa sekali. Baik itu ada rekomendasi juga untuk membahas secara publik terkait dengan PMK 21 2021 itu bersama dengan MK juga. Ini akan menjadi alternatif yang luar biasa sekaligus untuk pengetahuan kita bersama, kritik juga kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, Halo, Bapak Mas. Ibu sekalian, ya akan saya beri kesempatan habis ini untuk ada Bang Suyanto juga. Memang selama ini MK seperti bahasanya anak muda mengghosting seperti itu ya, karena memang kata Jokowi silahkan kepada masyarakat yang merasa hak konstitusi dilanggar, silahkan menunjukkan ke MK. Namun setelah sampai di MK tidak memenuhi legal standing, itu seperti halnya kalau bahasa anak muda yang keren sekarang di ghosting masyarakat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada yang akan bertanya. Bapak Suyanto atau Bang Suyanto dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Saudara Moderator atas waktu yang diberikan. Selamat sore Dr. Ibnu Sina dan juga narasumber dokter yang satu lagi tadi, saya kurang ingat namanya tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Jelas saya kenal beliau sebagai praktisi hukum konstitusi karena saya sering melihat di Mahkamah Konstitusi. Nah, pertama saya ingin sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya fungsinya adalah salah satunya adalah sebagai negatif legislasi. Ya. Jadi harapan kita ketika produk undang-undang yang dihasilkan oleh DPR itu bermasalah atau bertentangan dengan konstitusi, maka kita masih punya sandaran, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk memberikan tafsir terhadap undang-undang dan tafsirnya itu mengikat kepada publik. Nah, tetapi dengan berbagai perkembangan yang belakangan ini, justru harapan terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri semakin memudar. Seperti tadi saya mendengarkan sendiri bagaimana yang dipaparkan Pak Ibnu Sina, kemudian juga dengan narasumber yang satunya, itu menurut saya telah mengalami satu pemikiran yang merasakan adanya kemunduran di dalam institusi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Terkait beberapa hal substansi yang tadi dibahas, misalnya mengenai persoalan terkait dengan alat bukti yang bersifat visual, kemudian audiovisual yang disyaratkan untuk menjadi bukti di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, sebenarnya
masih mungkin tidak misalnya dilakukan satu upaya itu yaitu dengan mengajukan secara resmi surat permohonan kepada DPR untuk mendapatkan hasil rekaman asli daripada persidangan-persidangan tersebut. Nah, kalau seandainya DPR tadi seperti yang dikatakan Bapak tadi kemungkinan mempersulit, kalau memang hal itu bukanlah merupakan suatu rahasia negara, maka tentunya masih boleh itu diakses oleh publik. Apalagi untuk kepentingan pembuktian yang tujuannya adalah ingin menguji apakah prosedur tata acara yang dijalankan oleh DPR dalam membentuk undang-undang ini sudah sesuai atau tidak sesuai. Nah, asumsi masyarakat ini kan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, sehingga masyarakat melakukan upaya untuk mencari keadilan terhadap prosedur yang tidak benar tersebut. Nah, dalam hal memang DPR nanti ternyata tidak memberikan izin, maka masih ada sebenarnya ruang atau langkah yang bisa dilakukan melalui permohonan kepada Komisi Informasi Publik KIP, di mana komisi tersebut nanti bisa memberikan putusan yang bisa memberikan peluang pada penguji formil atau pemohon dalam uji formil tersebut untuk diberikan akses atau fasilitas atau juga hasil bukti rekaman tersebut dari DPR, sehingga dapat memperlancar proses uji formil yang dijalankan di Mahkamah Konstitusi dan membantu Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut gitu. Nah, apakah hal-hal itu atau para pemohon masih punya optimisme untuk melakukan upaya-upaya tersebut? Karena kita sebagai masyarakat juga berharap agar ada putusan yang putusan yang membuat kita itu puas terhadap hasil yang nantinya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Suyanto atas pertanyaannya. Untuk itu langsung akan ditanggapi oleh Bapak Dr. Ibnusina terlebih dahulu. Silakan Pak Dokter untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Suyanto. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Suyanto. Ini kita peran bola aja sebenarnya sama-sama kuasanya juga. Jadi begini, pendapat saya seperti ini. Pertama, soal audiovisual ini masih ada beberapa persoalan. Apabila merunut kepada urutan daftar alat bukti menurut pasal 36 Undang-Undang MK dan juga pasal 49 PMK yang baru, peringkat pertama masih alat bukti surat sebetulnya. Alat bukti surat alat bukti surat. Nah, dalam konteks uji formil yang baru dan kita kaitkan dengan sekarang, Undang-Undang Minerba ini kita membuktikan dalil-dalil hal tersebut yang notabene sama menggunakan alat bukti surat peringkat 1. Kalaupun dihadirkan saksi ataupun ahli, yaitu melakukan proses korespondensi terhadap alat bukti surat yang diajukan atau tertulis. Dan audiovisual dalam hukum acara dan juga dalam hukum acara MK maupun di PMK diletakkan sebagai petunjuk sebetulnya. Bukti elektronik itu sebagai petunjuk. Jadi alat bukti petunjuk juga salah satunya petunjuk itu didapatkan dari audiovisual itu, sehingga sebenarnya meletakkan itu sebagai alat bentuk bukti yang menunjukkan soal kehadiran dari para anggota DPR dalam mengambil keputusan. Saya masih beranggapan masih ada persoalan juga memaknainya bagaimana ya, karena alasannya ialah secara bukti kehadiran pun sebenarnya dalam bentuk surat atau tertulis itu sebetulnya sudah peringkat 1, dia nomor 1. Nah, persoalan kedua adalah kalau dikaitkan dengan pengujian formil dan juga dikaitkan dengan Undang-Undang Minerba, sejak awal pengujian Undang-Undang Minerba ini harapan dari pemohon ini tidak dibawa ke hakim perdata gitu, logika hakim perdata. Jadi ketika tidak mampu membuktikan pemohon, kemudian ya berarti pemohon tidak mampu membuktikan dalil yang sebetulnya tidak seperti itu. Sehingga alangkah baiknya kemudian mahkamah melakukan proses penggalian melakukan proses penggalian dengan cara meminta bukti-bukti tersebut kepada DPR gitu ya, yang melaksanakan pengambilan keputusan kalau itu terkait dengan pengambilan keputusan, dengan
kriteria-kriteria yang disebutkan sehingga mengakibatkan dalam proses yang demikian itu tidak terbalik gitu, mengakibatkan bukti surat itu menjadi tidak relevan seperti itu. Karena kalau dalam kasus KPK tadi kan bukti surat dianggap tidak mampu meyakinkan, yang mampu meyakinkan mahkamah adalah audiovisual. Padahal bukti surat itu peringkat 1. Dan dalam perkara pengujian formil yang kita ajukan dalam Undang-Undang Minerba ini semuanya rata-rata bukti surat. Bukti video yang diajukan pun itu adalah pendapat doktrinal. Dan ini menjadi persoalan juga ya, jangan sampai kemudian dalil-dalil yang kemudian muncul dari mahkamah terkait pengujian formilnya seperti perkara perdata, siapa yang mampu membuktikan dan siapa yang mampu membantah bukti lawan. Yang paling krusial adalah seperti yang dikemukakan dalam dissenting opinion tadi ya, bahwa persoalannya itu bukan terletak pada soal siapa mampu seperti itu, melainkan memang secara kaidah prosedural dan bentuk formnya undang-undang tersebut apakah bermasalah atau tidak. Seperti tadi Pak Bahrul Ilmi menyebutkan, ini terbagi 2. Ada undang-undang yang lama itu berlaku 50% dan 50% lagi, dan yang jantungnya itu ada di undang-undang baru. Apakah dapat disebut perubahan? Seperti itu, dan seharusnya itu menjadi hal yang krusial. Kalau memang justru disebutnya perubahan, maka naskah akademik kajiannya ini merubah atau memperbarui. Jangan-jangan tidak ada korespondensi antara naskah akademik yang sebetulnya mau merubah sebagian dan outputnya norma hukumnya itu mayoritas jadi seimbang. Seperti itu. Jadi kalau dikonsolidasikan ini seperti 2 undang-undang menjadi 1. Itu menjadi respon yang bisa saya sampaikan. Demikian Pak Suyanto dan Pak Wirdan, saya kembalikan. Halo. Halo. Ya. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Pak Dr. Bahrul. Disilahkan, Pak. Makasih ya. Saya menambah atau melengkapi yang disampaikan tanggapan dari Pak Ibnu Sina tadi. Kalau saya melihat ya, kalau tadi penanya Pak Suyanto bilang nanti kalau misalnya permohonannya ditolak DPR karena klasifikasi itu rahasia ya, nanti ke KIP kapan dapatnya bukti itu? Udah diputus nggak ada buktinya, nggak dapat. Saya ingin memberi masukan saja kepada pemohon. Tadi kuasa pemohon perkara nomor 60. Kalau saya menyarankan kepada pemohon, besok pemohon tulis surat kepada MK, ya, atau berdasarkan putusan MK nomor berapa tentang itu, bahwa bukti bukti elektronik berupa audio visual persidangan itu adalah sebagai determinant evidence, ya, bukti yang menentukan. Minta kirim surat kepada MK merujuk norma putusan tersebut. Kami mohon MK memberi pengantar, mungkin itu dulu, minta the point, the point aksiom, bukan. Itu kebenaran material konstitusional yang dicari, makanya MK bisa memerintah. Jadi minta saja pengantar kepada MK untuk pemohon meminta bukti audio visual persidangan ke mahkamah norma yang dibuat oleh MK dalam putusan itu.
kesempatannya dan undangannya kepada Pushep untuk membahas ini, sembari juga sebagai undang Minerba itu masih diuji dan menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat proses ini bisa kembali berlangsung sehingga dapat mendapatkan putusan dan mendapatkan ketegasan soal beberapa hal, apakah prosedur pembentukannya maupun materi muatannya. Dan yang paling krusial daripada itu, kami tetap dalam konteks ini saya berharap agar proses ini berlangsung tidak memakan waktu, lebih efisien, dan terkait dengan beberapa pasal-pasal yang sudah dipersoalkan tadi yang saya sebutkan, bahwa ada orang yang diuntungkan ini bisa menjadi hal yang juga menjadi putusan pengadilan yang jelas untuk terhadap hal-hal yang demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mau berbuka puasa lah, sebentar lagi kita berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Dr. Ibnu atas penyampaian closing statement-nya. Selanjutnya closing statement di atas diskusi ini dari Pak Dr. Bahrul Ilmi, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, closing statement saya, kita mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan kewenangan lagi mengadili suatu perkara tanpa kepastian. Artinya proses ya, putus-putus. Oke. Yang pertama, kalau putus-putus perlu saya ulangi? Ya, dilanjutkan langsung Pak. Sudah jelas. Saya ulangi aja. Sudah, sebenarnya sudah, cuma saya ulangi saja. Yang pertama, kita mengharapkan Mahkamah menggunakan kewenangannya untuk mengadili dan mengadili dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu secara efektif, profesional, dan berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengharapkan proses pemeriksaan perkara di Mahkamah itu dapat diukur secara dapat diselenggarakan secara terukur dan berkeadilan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Dr. Bahrul ini atas closing statement-nya. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, diskusi kita berakhir sampai di sini. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan saat ini sedang mengadakan kompetisi esai energi tahun 2021. Disiapkan teman-teman. Kita punya linknya. Ih, kenapa nggak nge-share? Baru masuk. Halo. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf atas gangguannya. Kami informasikan bahwa Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, sekali lagi saya umumkan bahwa mengadakan kompetisi esai tahun 2021. Silahkan bagi Bapak Ibu yang punya rekan, anak, saudara, tetangga, ataupun siapapun yang berminat untuk langsung pantau website kami dan juga media sosial kami. Dan juga ada beberapa pelatihan, diantaranya ada pelatihan legal drafting dan juga akan hadir juga pelatihan dasar hukum energi dan pertambangan. Jadi stay tune, pantau terus media sosial kami dan juga website kami, akan banyak info-info menarik terkait dengan diskusi dan juga lomba dan kegiatan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, besar harapan kami dengan adanya diskusi ini agar segera ada kejelasan terkait dengan pengujian judicial review Undang-Undang Minerba ini. Semoga nanti diputus juga sesuai dengan harapan sehingga dapat mencerminkan keadilan dan juga kepastian hukum tentunya. Baik, dari saya sebagai selaku moderator, apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.